kita belajar seperti biasa. Tetapi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya, semuanya lipat tangan. Ya Tuhan, kami sekarang mau belajar. Tuhan, pimpin kami belajar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo, sekarang kita belajar lagi. Kemarin seminggu kemarin kita belajar dari buku ini, buku LKS ini, Diriku. Tetapi karena anak-anak semuanya sudah lengkap buku yang ini, Diriku, yang tebal ini, maka kita mulai hari ini belajar dari buku ini. Ayo semuanya ambil buku yang ini, Diriku. Tema 1, Diriku. Ya, tema 1, Diriku. Buka halaman 2. Di halaman 2. Nah, di halaman 1. Di halaman 1 kita melihat gambar. Di situ ada 2 anak sedang mau bersalaman. Kemarin kita hari pertama kemarin kita sudah belajar tentang berkenalan. Berkenalan itu, lihat di gambar ini, berkenalan itu menyebutkan nama. Kita sudah buat. Anak-anak ada yang belum kirim loh. Ada yang belum kirim, yang berkenalan itu dibuat di kertas karton. Nah, namaku, nama panggilanku, nama lengkapku, dan kegemaranku. Tolong ya nak ya, yang belum kirim, supaya dikirim ya, untuk berkenalan. Nah, kita lihat di halaman 1. Coba lihat gambar di atas ini. Ada gambar anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, mereka bertemu di halaman sekolah. Dan mereka mau berkenalan. Halo, namaku Tiko. Siapa namamu? Katanya sambil menjulurkan tangan. Berjabat tangan. Jadi berkenalan itu berjabat tangan sambil menyebutkan nama. Berkenalan, berjabat tangan sambil menyebutkan nama. Ayo, kita sudah belajar, sudah tahu. Hari itu sekarang Ibu Os hanya mengingatkan kembali supaya anak-anak bisa mengerjakan soal-soal yang ada di buku. Nah, berkenalan dengan teman baru. Si Tiko siswa kelas 1, dan hari ini berkenalan dengan teman-teman barunya yang ada duduk di bangku kelas 1. Ada si Tiko, ada si Timo, ada si Koko. Seperti di kelas kita, ada si Iren, ada si Priscilia, ada si Felix, ada siapa Brian, dan yang lain-lain. Berkenalan di dalam kelas. Berkenalan itu maju, kalau di kita sekolah maju ke depan kelas. Nah, ini sudah kita pelajari di hari pertama kita belajar. Nah, kemudian di halaman 4 itu kita sudah berkenalan. Nah, di halaman itu tiap orang itu punya nama. Nama membuat kita dikenal. Contoh, kayak anak-anak. Ibu guruku Ibu Os. Karena ibu punya nama, makanya anak-anak mengenal. Nah, jadi setiap orang itu punya nama. Dari nama itulah membuat kita dikenal oleh orang lain. Nah, jadi seperti kemarin kita sudah belajar tentang nama panggilan, nama lengkap, dan kegemaran kita apa. Satu lagi, dan kita tinggal di mana. Contoh, memang kita tinggal di Palembang, tapi di daerah mana, di jalan mana. Nah, ada yang tinggal di Dempo, ada yang tinggal di Segaran. Di jalan apa? Jalan Segaran. Atau di Lorong Kebangkang. Itu kemarin kita udah buat. Hanya buat nama panggilan, nama lengkap, dan kegemaran masing-masing. Nah, jadi nama lengkap itu yang panjang, seperti Ibu Os. Nama panggilan Ibu Os. Nama lengkapnya Ospina Lumbanto Ruan. Jadi ada nama lengkap itu panjang. Kalau nama panggilan itu pendek ya.
Nah, kemudian itu kemarin kita sudah belajar satu-satu aku sayang ibu. Ada lagunya seperti itu kemarin. Tapi kemarin apa? Satu-satu aku punya teman baru. Dua-dua teman putra putri. Tiga-tiga bermain bersama. Satu, dua, tiga rukun semuanya. Masih ingat? Nah, tapi yang di halaman 5 kita nyanyikan lagu tentang lihat kebunku penuh dengan bunga. Yang di buku di halaman 5 apa? Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang rapi. Nah, anak-anak nyanyikan. Ya, kita sama-sama. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang rapi. Nah, bisa kan anak-anak? Nah, jadi kita bisa tahu si Brian itu yang mana orangnya, tahu dari suaranya, tahu dari suara. Si Iren itu yang mana orangnya, tahu dari suaranya. Maka itu disebut apa? Warna suara. Sudah belajar kemarin, warna suara. Perbedaan suara itu disebut warna suara. Suara kita berbeda-beda. Ada kayak ibu suara ibu besar, wah gitu. Ada halo, siapa namamu? Nah, jadi ada berbeda-beda suara kita. Perbedaan suara disebut warna suara. Maka tiap orang punya suara berbeda-beda. Dan itu kemarin kita. Nah, kemudian di halaman 6 sebelumnya matanya akan ditutup. Yang satu persatu teman akan memanggil namanya. Nah, dari situ kita tutup mata. Halo, yang mana namanya? Iren. Iren menjawab, saya Brian. Nah, itulah berbeda-beda suaranya. Jadi waktu berkenalan kita harus bersikap sopan. Jangan berlari, hei siapa nama kamu? Itu tidak baik. Kita harus sopan. Halo, nama saya Iren. Nah, temannya menjawab, siapa namamu? Nama saya Brian. Nah, jadi kita harus sopan. Berkenalan kita harus sopan dan menyapa teman itu harus apa? Tersenyum. Jangan galak. Bukan galak mau ya. Jangan seram. Nama saya. Nah, itu seram. Harus tersenyum. Nama saya Brian. Siapa namamu? Nah, tinggal di mana? Nah, itu baru namanya ramah, sopan, dan senyum. Nah, jadi kalau kita berkenalan, kita harus sopan. Dan kemudian berjabat tangan dan menyebutkan nama. Jadi sekarang yang di bawah di halaman 6. Nah, manakah ucapan yang sopan ketika berkenalan? Anak-anak cari dari kata di bawah ini. Halo, namaku Tiko. Anak itu sopan apa tidak? Kalau sopan, beri warna biru pada ucapan yang sopan. Warnai lingkaran ini. Warnai lingkaran ini dengan warna biru, clear. Ya. Lalu beri warna merah pada ucapan yang kurang sopan. Contoh, aku tidak mau kenalan denganmu. Sopan gak itu? Nah, tadi bilang halo, nama saya Iren. Lalu yang lain jawab, aku tidak mau kenalan dengan kamu. Sopan gak itu? Nah, kurang sopan. Lingkar itu warnai dengan warna merah. Jelas nak? Oke. Kemudian di halaman 7 kita sudah belajar tentang cara berkenalan dengan baik dan juga sudah mengenal warna suara teman kita. Jadi kita dapat apa? Melakukan itu pemberian centang di halaman 7. Beri centang.
atau beri bintang, centang di bintang 1, bintang 2, dan bintang 3. Bintang 1 itu belum terbiasa. Dan bintang 2 itu baru mulai. Dan yang ketiga sudah terbiasa. Nah, nomor 1, sopan saat berbicara dengan orang lain. Sudah terbiasa belum kamu? Centang bintang 1 atau bintang 2 atau bintang 3. Berani tidak mengajak berkenalan teman barumu? Berani tidak kamu? Kalau berani centang yang 3. Percaya diri tidak kau cak itu saat berkenalan? Kalau percaya diri centang yang mana? Oke? Jelas? Nah, kemudian di halaman 10, di halaman 8. Nah, kita sudah belajar juga tentang manakah cara berjalan yang benar. Berjalan itu bagaimana, Nak? Berjalan itu berarti melangkah. Melangkahkan apa? Melangkahkan kaki. Berjalan berarti melangkahkan kaki. Nah, berjalan adalah gerakan berpindah tempat. Kalau hanya Ibu Os hanya berdiri seperti ini, berarti hanya berdiri, tidak berjalan, hanya tegak. Tapi kalau Ibu Os berjalan, melangkah, berarti itu bergerak dan pindah tempat. Nah, sama yang ke depan atau yang ke samping kanan atau ke samping kiri, namanya itu melangkahkan kaki, berpindah tempat. Jadi ketika berjalan, kaki melangkah bergantian. Masa kaki kanan terus? Ada nggak berjalan orang kaki kanan terus yang di depan? Ayo, siapa yang tahu? Ada nggak? Ada nggak orang berjalan hanya melangkahkan kaki kanan? Nah, tak ada kan? Jadi berarti berjalan melangkahkan kaki bergantian dan tangannya juga diayunkan berjalan. Oke, nanti di rumah praktekkan ya. Berjalan itu bagaimana? Melangkahkan kaki yang mana bergantian itu? Nanti di rumah praktekkan. Tangan kiri diayun ke depan. Ketiga apa? Kaki kanan melangkah ke depan. Nah, jadi ada gerak maju, ada gerak mundur, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Oke? Nah, coba nanti di rumah, tidak usah dikirim videonya, tapi ya anak-anak melatih berjalan di rumah. Nah, jadi sekarang kita berkenalan sambil bermain. Aduh, sayang kita tidak masuk ke sekolah ya. Cukup kita datang ke sekolah, kita bisa bermain. Tetapi karena keadaan kita sekarang di rumah, maka kita sekarang tidak boleh bermain sambil berkenalan. Nah, kemudian yang di halaman 11, anak-anak, aku sudah bisa. Coba, sudah bisakah kamu berjalan dengan benar? Sudah bisakah kamu memperkenalkan dirimu? Nah, lihat di kolom yang di bawah. Memperhatikan petunjuk guru saat melakukan gerak berjalan. Apakah kamu sudah perhatikan Ibu Guru? Saat berjalan melangkahkan kaki kanan ke depan, atau ke samping kanan, atau ke samping kiri, atau mundur ke belakang. Apakah kamu sudah perhatikan? Kalau sudah perhatikan, centang lagi. Bintang 1 atau bintang 2 atau bintang 3. Itu anak-anak yang harus centang. Kemudian sudah selesai dicentang, orang tua menandatangani atau memberi paraf bahwa anak itu sudah mengerjakan pekerjaannya. Oke. Nah, sampai di sini kita hari ini. Besok kita sambung lagi. Jelas? Iya. Kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami dalam pelajaran kami hari ini. Semoga apa yang dijelaskan oleh Ibu Guru kami dapat kami lakukan dan dapat kami laksanakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang anak-anak.